Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkan saya menyapa yang kami hormati jajaran pimpinan Yayasan Manabiul Ulum, Ketua Yayasan yang sedang berhalangan, Bapak Dr. Andes Haji Dana Satriawan Wirawan MM, Ketua Harian Bapak Haji Anwar SPD, serta Pengawas Internal Yayasan, Bapak Dr. Andes Haji Alex Haryanto MSI. Yang kami hormati, Koordinator SMP Kota Bekasi, Bapak Haji Eduardo Nurpatria, CH SPD MPD. Yang kami hormati dan khidmatkan, Kepala Sekolah SMP Daya Utama, Bapak Sunardi MPD. Serta yang kami hormati, jajaran Kepala Unit di lingkungan Nabiul Ulum, Ibu Indri Ristiani SPD selaku Kepala Sekolah TKIT Mafaza, Ibu Diana Puji Astuti SPDL selaku Kepala Sekolah SDIT, Ibu Nur Toyiba SPDMM selaku Kepala Sekolah SMA, dan Bapak Supriyatna SKEP selaku Kepala Sekolah SMK Daya Utama. Tak lupa yang saya cintai Bapak dan Ibu Guru, para orang tua wali murid yang luar biasa, serta seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 19 yang saya banggakan. Teman-temanku, jika kita hitung secara kasar, kita telah menghabiskan lebih dari 4.000 jam bersama di tempat ini. Jika kita telah melewati puluhan ulangan, menghabiskan ribuan jajanan kantin, dan menukar banyak pesan di grup WhatsApp hanya untuk bertanya, tugas hari ini halaman berapa? Tapi, di balik semua itu, sadar atau tidak, kita semua berproses. 3 tahun ini mengubah kita dari anak-anak yang membawa mental SD, takut bergaul dan mungkin ragu dengan kemampuan kita sendiri, menjadi remaja yang setidaknya sedikit lebih tahu cara memakai dasi yang benar, walaupun kadang masih miring sedikit. Tapi jauh lebih penting dari sekedar dasi, di sekolah inilah kita semua akhirnya mulai mengenal siapa diri kita sebenarnya. Di koridor sekolah ini, kita belajar bahwa pelajaran paling berharga justru seringkali kita dapatkan di luar jam pelajaran. Kita belajar tentang arti memaafkan saat berbeda pendapat dengan teman sebangku, belajar menahan ego saat kerja kelompok yang melelahkan, dan belajar menertawakan kekonyolan diri kita sendiri. Momen-momen kecil yang awalnya terasa biasa saja itulah yang diam-diam mengikis ego kekanak-kanakan kita, lalu perlahan mengubahnya menjadi fondasi karakter kita yang lebih tangguh. Teman-teman, besok kita sudah bukan anak SMP lagi. Seragam putih biru yang kita pakai sehari-hari akan segera masuk ke lemari, bersiap digantikan oleh warna baru. Pertanda kita harus melangkah selangkah lebih dewasa. Transisi ini pastinya setidaknya membuat kita cemas. Berpindah ke SMA atau SMK berarti kita akan menemui lingkungan baru, orang-orang baru, dan tentunya ekspektasi yang lebih tinggi. Tapi di sini saya ingin mengingatkan satu hal kepada kita semua. Jangan pernah membatasi mimpi kita sendiri hanya karena kita takut gagal. Jangan biarkan rasa ragu membuat kita mengecilkan potensi luar biasa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita merasa takut menghadapi masa depan, itu wajar. Rasa takut adalah tanda bahwa kita sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Maka pesan saya,
do it scared. Kita tetap melangkah meskipun kaki kita gemetar, tetap ambil peluang itu meskipun kalian tidak tahu bagaimana ujungnya. Karena keberanian bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap berjalan meskipun sedang ketakutan. Dan berbicara tentang fase kehidupan yang misterius ini, di salah satu ceritanya, Sherlock Holmes pernah berkata pada rekannya, "Education never ends. It is a series of lessons with the greatest for the last." Pendidikan tidak pernah berakhir. Ini adalah rangkaian pelajaran dengan pelajaran terbesarnya berada di akhir. Hari ini, kita semua menyelesaikan satu bab hidup di SMP Daya Utama. Tapi, seperti kata Sherlock, pendidikan kita belum usai. Tantangan baru, pelajaran baru, petualangan, potensi dan peluang terbesar kita justru baru akan dimulai besok di SMA maupun SMK. Namun, teman-teman, sebelum kita melangkah jauh menyebut masa depan yang besar itu, mari kita tengok belakang sebentar, bukan literally. Keberanian yang kita miliki, serta fondasi karakter yang kita bawa hari ini, tidak akan pernah ada tanpa kesabaran luar biasa dari Bapak Ibu Guru yang sudah menghadapi energi ajaib kita setiap harinya. Bapak dan Ibu Guru, kami pasti akan merindukan sekolah ini. Kami akan merindukan suara Pak Ocit yang setiap pagi tanpa bosan memanggil dan mengingatkan kita semua untuk sholat duha. Dan juga ketulusan guru-guru lainnya yang selalu membimbing kita dengan hati. Maafkan kami apabila selama kami sekolah di sini pernah membuat kepala Bapak dan Ibu pusing. Dari sengaja lupa mengerjakan tugas atau bahkan keras kepala dan melawan perkataan kalian. Kami tahu, di balik semua teguran keras itu, ada doa yang selalu mengalir untuk masa depan kami. Semoga suatu hari nanti kami bisa berjalan kembali melewati gerbang sekolah Daya Utama, bukan lagi sebagai anak-anak yang menyusahkan, melainkan sebagai alumni yang membawa kabar baik dan berhasil meraih cita-citanya. Dan tentu saja untuk orang tua kita, keluarga kita yang selalu ada bahkan di saat kita mulai sulit diatur. Ayah saya adalah contoh nyata yang membentuk prinsip saya saat ini. Beliau mengajarkan saya arti tanggung jawab dengan memberikan kepercayaan, ruang untuk bernafas, dan kebebasan penuh bagi saya untuk memilih jalur masa depan saya sendiri, tanpa harus mengekang. Dan saya tahu, setiap orang tua yang duduk di sini dengan caranya yang unik masing-masing selalu mengusahakan hal yang sama. Memberikan masa depan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lalui dulu. Bapak, Ibu, Mama dan Papa, tolong lihat kami yang duduk di sini hari ini. Baju koko dan kebaya yang kami pakai tidak akan pernah ada di tubuh kami tanpa keringat, doa, dan pengorbanan yang bahkan seringkali sengaja kalian sembunyikan dari kami. Kami tahu, membesarkan anak remaja usia SMP itu tidak mudah. Kepala kami sering sekali dipenuhi dengan ego, suasana hati kami gampang berubah, dan kadang kami lebih mendengar kata-kata teman daripada nasihat di rumah. Tapi percayalah, Ma, Pa, di balik pintu kamar yang sering kami tutup rapat, kami selalu tahu bahwa rumah terbaik untuk pulang adalah pelukan kalian. Dan bahan bakar terbaik untuk terus maju adalah doa-doa tulus yang kalian bisikan di setiap harinya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada kami. Akhir kata, untuk teman-teman seperjuanganku angkatan 19, hari ini mari kita rayakan akhir dari sebuah bab dan bersiaplah untuk menulis bab baru dengan tinta emas yang lebih menyala. Kita sudah berhasil melewati 4.000 jam lebih di SMP Daya Utama dan kita pasti bisa menaklukkan ribuan jam berikutnya di luar sana.
Izinkan saya untuk berpantun nih. Ini pantunnya dikasih teman saya tuh yang duduk di sana. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. bolehlah menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekali lagi, terima kasih dan selamat pagi. Saya Retania Malika Elisha meminta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.